Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama dan yang paling diutamakan, marilah kita memuja dan memuji Sang Ilahi Rabbi karena berkat rahmat, irodat dan kasih sayangnya. Alhamdulillahirabbil alamin, hingga saat ini, hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan aktivitas. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan agung, sosok manusia yang jadi panutan dan teladan dari setiap zaman dan generasi, sosok manusia yang membawa perubahan zaman dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya Islam, seorang manusia yang membawa perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan keberkahan, yakni tak lain tak bukan adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, hingga kepada kita selaku umatnya yang taat dan patuh pada ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat, Dewan Juri Lomba Jabar Islamic of Sport Competition STAI Unsab tahun 2024, dan juga yang saya hormati serta saya muliakan Bapak Ibu, Akang Teteh dan rekan-rekan yang sedang menyaksikan video dakwah ini. Hari ini adalah hari yang sangat spesial dan sangat bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena hari ini bertepatan pada tanggal 10 November yang setiap tahunnya kita memperingati Hari Pahlawan. Maka dari itu, untuk menghargai jerih payah para pahlawan yang telah bekerja keras memperjuangkan bangsa Indonesia, izinkan saya membawakan pidato dengan tema Peran Pemuda Islam dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemuda adalah generasi penerus bangsa. Pemuda memiliki peranan yang sangat penting dan sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan bangsa ke depannya. Tidak hanya sebagai penerus bangsa, para pemuda harus memiliki jiwa-jiwa revolusioner dan membuat gebrakan-gebrakan yang baru untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Dan kemudian kita sebagai pemuda Islam tidak hanya dituntut untuk menguasai berbagai rumput ilmu agama Islam, contohnya seperti ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu shoroh, akan tetapi kita pun sebagai generasi pemuda Islam harus memberikan kebermanfaatan dan kontribusi yang nyata bagi pembangunan masyarakat dalam berbagai bidang, baik bidang ekonomi, baik bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang budaya, dan bidang yang lainnya. Maka kita sebagai generasi pemuda Islam tidak hanya menguasai ilmu agama, akan tetapi harus memberikan andil dan kontribusi yang nyata dalam menebarkan kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat, bagi bangsa dan negara serta agama. Dan juga kita sebagai pemuda Islam memiliki tanggung jawab dan kewajiban moral yang sangat besar dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum innallaha atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan kujadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran yang begitu penting bahwa Islam mengajarkan menghargai terhadap keberagaman yang ada. Ayat ini sangat sinkron, sangat sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikenal sebagai masyarakat yang heterogen, sebagai masyarakat yang multikultural dengan budaya, bahasa, dan keragaman yang berbeda-beda. Maka dari itu, sebagai pemuda Islam yang memiliki jiwa revolusioner dan juga berpendidikan, sudah tentunya kita bisa menjaga dan merawat keutuhan bangsa Indonesia. Marilah kita menjaga persatuan dan toleransi di antara umat beragama, di antara para pemeluk
pemeluk kepercayaan, kemudian di antara budaya, bahasa, dan juga suku yang berbeda-beda, marilah kita rawat bersama. Marilah kita melindungi bangsa ini. Dan juga pemuda Islam ternyata memiliki peran yang sangat penting sejak dahulu kala, yakni sejak perjuangan untuk meraih kemerdekaan bangsa. Salah satunya pemuda Islam yang berperan dalam hal ini adalah Mohroem dan juga Ki Haji Agus Salim. Mohroem dan Ki Haji Agus Salim memiliki peran yang besar terhadap proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka memperjuangkan bangsa ini melalui jalur diplomasi dan jalur mahkamah-mahkamah internasional. Dengan kepiawaan berbahasa, bernegosiasi yang mereka miliki, mereka mampu menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang bermoral dan bermartabat. Indonesia tidak boleh diganggu oleh bangsa manapun. Indonesia tidak boleh direndahkan oleh manapun, termasuk oleh bangsa Belanda. Kemudian ada juga pemuda Islam yang dimana berperan pada tanggal 10 November di Hari Pahlawan. Ia adalah Bung Tomo. Bung Tomo melalui orasinya yang begitu menggelora dan juga takbirnya yang begitu mengorbankan jiwa untuk berjuang, maka orasi Bung Tomo menjadi salah satu hal yang terpenting dalam proses kemerdekaan bangsa Indonesia yang terjadi di Surabaya pada saat itu. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mengambil hikmah dan pelajaran dari para pendahulu kita, dari para pemuda yang telah memperjuangkan dan menjaga bangsa ini. Sekian pidato yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi generasi penerus bangsa yang kelak akan memimpin bangsa ini dan juga membawa perubahan yang lebih baik bagi kedaulatan dan juga keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kata, karena kita adalah manusia yang tentunya memiliki kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.